Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam para penonton sekalian. Kenalkan, kami dari kelompok 7. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Aris Surya Kurniawan, lalu ada teman saya, Ayub Stefanus, dan juga satu lagi teman saya, yaitu Leontius Jason Axelio. Nah, kami bertiga ini eh, bekerja sama untuk mencari penelitian tentang suatu tempat yang ada di Jogja. Nah, tempatnya apa? Tempatnya adalah Malioboro. Jadi Malioboro ini terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bagi yang belum tahu. Dan juga Malioboro ini menjadi tempat tempat wisata yang sangat ramai, terutama di akhir pekan ataupun di jadwal libur gitu. Malioboro ini pendatangnya mulai dari anak kecil sampai orang dewasa pun semuanya datang karena hal-hal yang ada di Malioboro sangat beragam. Ada mall, ada tempat duduk yang khas dengan ciri khas Jogja, lalu spot-spot foto yang bagus, jalanan yang sudah rapi, dan pokoknya Malioboro suasananya cocok lah untuk jalan-jalan dengan teman atau keluarga begitu. Nah, kami dari kelompok 7 ini meneliti Malioboro, mencari masalah apa saja yang ada di Malioboro, dan juga tentunya memberikan solusi begitu. Nah, dari mana kita mendapatkan informasi-informasi atau masalah yang ada di Malioboro? Kami melakukan observasi dengan wawancara melalui WhatsApp, aplikasi sosial media, kepada teman yang berdomisili di Jogja. Nah, terutama yang tinggalnya itu di sekitar area Malioboro. Jadi teman-teman narasumber ini benar-benar tahulah daerah sekitar Malioboro secara terupdate gitu. Lalu yang kedua, kami melakukan observasi dengan web surfing melalui Google. Kami search sejarah Malioboro dan juga hal apa saja yang menjadi masalah di Malioboro. Lalu kami juga melihat denah Malioboro dari Google Maps gitu. Nah, juga dari tim kami ada yang melakukan observasi secara langsung, yang langsung datang ke Malioboro, menyaksikan bagaimana kondisi Malioboro sekarang ini, yang posisinya adalah akan kembali atau masih proses back to normal dari dulu sebelum COVID begitu. Nah, wawancara pertama ini, narasumber pertama, sebelumnya ini semua pertanyaan sama dari kami, dan kami mewawancara dua orang teman kami. Untuk narasumber pertama, kami tanya acara apa saja yang biasanya diadakan di Malioboro. Sebelum COVID itu ada paradenya seperti parade TNI AU atau parade kebudayaan dan lain-lain lah, banyak hal. Lalu ada stage show. Apa itu stage show? Stage show itu seperti konser panggung gitu. Nah, bagaimana saat COVID ini atau sesudah COVID gelombang kedua ini? Sampai sekarang belum ada parade maupun stage show yang dulu diadakan. Karena tentunya masih menjaga kesehatan dan ya supaya tidak ada lonjakan kasus corona lagi gitu. Lalu, hal menarik apa saja yang ada di Malioboro? Menurut narasumber pertama ini, yang menarik adalah becak dan andong. Seperti kita tahu, becak dan andong ini menjadi salah satu ciri khas bagi Jogja, kota Jogja. Kalau datang ke Malioboro, pasti teman-teman sekalian akan melihat becak dan andong. Lalu ada juga pedagang kaki lima yang berada di samping-samping jalan, bisa dilihat di layar. Nah, itu menjual macam-macam barang, ada baju, makanan, ya macam-macam lah. Lalu yang ketiga, bagaimana kondisi Malioboro sekarang dibandingkan tahun-tahun lalu? Narasumber menjawab bahwa Malioboro sekarang relatif lebih sepi dari waktu sebelum COVID. Tentu saja itu karena kesadaran diri para wisatawan, para rakyat sekitar untuk tidak wisata di waktu-waktu yang berbahaya ini begitu. Dan juga dari pemerintah menutup toko-toko yang sekiranya tidak diperlukan begitu. Maka dari itu relatif lebih sepi daripada sebelum ada COVID. Lanjut ke wawancara yang kedua. Ya, wawancara yang kedua pertanyaannya masih sama, tapi narasumber ini menjabarkan beberapa hal yang penting juga. Acara apa saja yang biasanya diadakan di Malioboro?
Yang pertama Kampung Cina. Lalu pawai atau festival, sama seperti yang dijelaskan oleh narasumber pertama tadi. Terus panggung kesenian. Nah, panggung kesenian atau stage show itu ada musik-musik, pentas seni, live angklung. Live angklung ini seperti apa? Live angklung ini angklung jalanan, tetapi sudah menjadi ikonnya Jogja, terutama yang ikon di Malioboro begitu. Live angklung ini sudah terkenal. Lalu untuk hal menarik apa saja yang ada di Malioboro? Nah, menurut narasumber kedua ini, hal yang menarik di Malioboro adalah suasananya enak, ramai tetapi tidak bising. Lalu jalanannya sekarang bagus. Jadi narasumber kedua ini sudah tinggal di Malioboro sejak kecil. Jadi dia tahu kondisi Malioboro satu dekade yang lalu sampai sekarang lah begitu. Untuk sekarang jalanannya sudah sangat bagus, banyak kursi-kursi yang nyaman, spot foto bagus, ya sudah tertata rapi lah, parkiran juga sudah oke, dan lain-lain. Lalu menurut dia hal menarik yang lainnya adalah banyak jajanan, oleh-oleh, dan souvenir di sekitar samping-samping jalan gitu. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana kondisi Malioboro sekarang dibandingkan tahun-tahun lalu. Kondisi Malioboro ini masih proses back to normal begitu. Berikutnya adalah fungsi awal atau sejarah Malioboro. Mengapa sih jalannya populer? Salah satu faktornya ialah keberadaannya yang berada di jantung kota, sehingga dikenal oleh banyak orang. Selain itu, ada pula cerita sejarah yang menyertainya, karena pendirian jalan ini bertepatan dengan pendirian Keraton Yogyakarta. Nama Malioboro juga diambil dari nama seorang kolonial Inggris yang namanya Marlborough. Awalnya tempat ini dibuat sebagai sumbu imajiner antara pantai selatan, Keraton Yogyakarta, dan Gunung Merapi. Tempat ini juga menjadi tempat perdagangan orang Tionghoa dengan orang Belanda. Nah, pada tahun 1887, jalan ini dibagi menjadi dua dengan tempat pemberhentian kereta api yang sekarang disebut dengan Stasiun Tugu Jogja. Lanjut. Lalu ada masalah yang dihadapi. Selama pandemi COVID-19, Malioboro mengalami banyak perubahan yang signifikan. Tentunya yang paling terlihat adalah sepinya pengunjung dan wisatawan. Hiburan angklung yang biasa tampil di area Malioboro sudah tidak ada lagi. Jam 18 hingga 21 WIB, kendaraan dilarang melewati Jalan Malioboro kecuali bis Trans Jogja, becak, dan andong. Selain itu, rute untuk mengunjungi Malioboro juga mengalami perubahan. Seperti Jalan Mataram yang awalnya jalan dua arah menjadi satu arah. Begitu pula dengan jalan lainnya yang mengarah ke tempat wisata Malioboro. Titik 0 km yang dulu menjadi tempat wisatawan berkerumun atau hanya sekedar duduk, menikmati suasana Malioboro atau berfoto, saat ini titik 0 km ditutup dengan pagar agar pengunjung dan wisatawan tidak berkerumun selama COVID-19 ini. Lanjut. Nah, yang menjadi perhatian kami adalah di dalam fasilitas-fasilitas publik yang berada di kawasan Malioboro. Yang menjadi contoh adalah kurangnya toilet, lahan parkir pada saat jam-jam ramai, serta penambahan fasilitas yang tentunya membutuhkan solusi-solusi. Lanjut. Nah, yang terakhir, inilah gambar objek yang kita amati. Bisa terlihat jalan serta aktivitas-aktivitas pemukiman warga di Jalan Malioboro. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya Leontius Jason. Nah, yang selanjutnya adalah denah dari Jalan Malioboro. Karena kita sudah melakukan research di berbagai web dan di internet, tapi kita tidak bisa menemukan denah pasti bagaimana Jalan Malioboro secara jelas. Maka dari itu kami berinisiatif untuk mengambil denah dari Google Maps. Lanjut. Nah, di sini apa sih potensi yang bisa dikembangkan dengan adanya perubahan-perubahan yang kami sarankan melalui proyek ini? Nah, yang pertama itu ada potensi yang bisa dikembangkan itu dengan penambahannya fasilitas, pasti wisatawan dan pengunjung di kawasan Malioboro akan merasa lebih nyaman.
sehingga mungkin mereka akan lebih sering ke Malioboro karena mereka merasa lebih nyaman dan sebagainya. Nah, salah satu yang bisa dikembangkan dan menurut kami itu menjadi concern atau menjadi hal yang penting adalah toilet umum. Nah, di sini dengan catatan kita tetap memperhatikan arsitektur dan penataan ruang di sekitar Jalan Malioboro karena penataan di Jalan Malioboro sekarang ini sudah tertata. Jadi kami tetap memperhitungkan bagaimana penataan dan arsitektur di Jalan Malioboro. Lalu dengan penambahannya fasilitas seperti ini, pasti memungkinkan wisatawan bertambah banyak dan bisa menjadi potensi pengembangan ekonomi di kawasan Malioboro. Nah, lalu selanjutnya adalah target yang akan dicapai atau target yang untuk dicapai. Pertama itu masyarakat dapat menurunkan penyebaran COVID-19 dengan mencuci tangan. Nah, mungkin tadi belum disebutkan, kami concernnya itu ke penambahan toilet umum dan wastafel. Nah, dengan adanya COVID-19 sekarang ini, mencuci tangan merupakan hal yang penting karena kita tidak tahu di luar sana virus itu seperti apa. Maka dari itu kita mencegahnya dengan mencuci tangan agar setidaknya tangan kita itu bersih. Lalu yang kedua itu ada masyarakat mendapatkan nyamanan sembari menjelajahi Malioboro. Lalu yang ketiga ada dapat membangun kesadaran masyarakat untuk memberikan sumbangan. Nah, untuk poin ketiga ini bisa dilakukan dengan nanti adanya toilet dan membayar melalui virtual payment seperti misalnya OVO, GoPay atau yang semacamnya, dan bisa juga sebagai sumbangan misalnya seperti ke panti asuhan, masjid atau sebagainya. Lalu selanjutnya ada mengembangkan kehematan ruang selagi menambah fasilitas tambahan. Nah, mungkin ada beberapa ruang yang bisa dimanfaatkan lebih seperti menambahkan fasilitas umum seperti toilet umum tadi dan juga wastafel. Yang terakhir adalah menambah keestetikan Jalan Malioboro. Nah, di sini ada rencana kasar bagaimana perubahan yang akan dilakukan. Nah, yang pertama itu ada penambahan wastafel atau tempat cuci tangan dengan motion sensor. Karena di pandemi sekarang ini kita mengurangi kontak fisik dengan benda-benda asing. Maka dari itu kita menyarankan solusi itu wastafel dengan motion sensor. Sebetulnya pemerintah sudah menyediakan, tetapi wastafel itu berbentuk wastafel biasa dan menggunakan kaki untuk menyalakan keran. Dan menurut kami itu kurang efisien. Dan selanjutnya ada penambahan toilet umum. Nah, konsep yang mungkin bisa kami berikan adalah toilet yang berada di underground supaya tidak mengubah penataan tata letak tetapi memiliki fungsi. Lalu nanti pembayaran bisa dilakukan dengan OVO, GoPay atau pembayaran virtual lainnya untuk kotak amal dan sebagainya. Nah, mungkin concern kita ada di dua ini, penambahan wastafel dan penambahan toilet umum, karena mereka bisa digabungkan di satu tempat. Tetapi tidak juga menutup kemungkinan kita akan menambahkan fasilitas lain seperti water drink station dan menambahkan gambar-gambar sejarah kota Jogja di sepanjang trotoar Jalan Malioboro. Nah, ini juga bisa menjadi gambar referensi. Sebenarnya sudah ada toilet underground di titik 0 km Jogja dan mungkin bisa menjadi inspirasi dan bisa dikembangkan untuk membuat di titik-titik lain sehingga bisa lebih efisien dan bisa membuat pengunjung menjadi lebih nyaman dan tidak kesulitan untuk mencari toilet. Nah, ini mungkin untuk salah satu gambar referensi di mana tata letak wastafel dan mungkin bisa jadi akan dibangun toilet underground di sini karena terlihat di sini kawasannya cukup luas dan cukup memungkinkan. Ya, sekian presentasi dari kami kelompok 7. Terima kasih kepada yang sudah meluangkan waktu untuk menonton presentasi kami, terutama investor yang akan mendanai proyek kami kali ini. Semoga proyek ini bisa bermanfaat. Kami meminta maaf apabila kami mengucapkan kata-kata yang salah dan kurang berkenan kepada penonton sekalian. Terima kasih.